Oleh karena itu Al-Quran juga banyak mengingatkan kita semuanya dengan akhiran dari ayat itu, afala tatafakkarun, afala tubsirun, afala ta'lamun, afala taqilun, afala tatazakkarun. Banyak sekali metodologi pembelajaran. Metode yang kelima ini adalah ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bil hiwari wal musa'alati. Ini satu bagian yang terpenting adalah metodologi pembelajaran dengan metode tanya jawab, dengan metode interaktif ya, tanya jawab, komunikasi masuk di dalamnya, kemudian diskusi, debat dan sebagainya masuk semua di metode ini. Ya, Fadhal Dada Aisyah. Wa kana min abraz asalibihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi al-hiwar wal musa'alatu itharatin intibahi sami'in wa tashwiki nufusihim ila al-jawabi wa haddihim ala i'malil fikri lil jawabi liyakuna jawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza lam yastaqim al-ijabati al-ghaba ila al-fahmi wa al-qur'an fi nafsi wa al-bukhari wa muslim wal lafzu lahu an Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aytum law nahran babin ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'un qalu la yabqa min daranihi syai'un qala fadhalika madal salawatil khamsi yamhullahu bihinna al-khataya. Ta'limuhu bil hiwari wal musa'alah. Dalam metode hiwar dan musa'alah dengan menggunakan dialog dan tanya jawab. Anna min abraz asalihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi al-hiwar wal musa'alah. Di antara metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling familiar di antaranya adalah metode dialog dan tanya jawab. Tujuannya di isarati intibah sami'in wa tashwiqi nufusihim ila jawab. Tujuannya tidak lain adalah untuk membangkitkan perhatian orang-orang yang mendengar dan juga tashwiq nufusihim. Maksudnya agar mereka itu terpancing untuk menjawab, sudah termotivasi untuk bisa menjawab apa yang ditanyakan. Hadir pada amal fikri dijawab juga memotivasi mereka agar berpikir kemudian menjawab. Ya pula jawab Nabi SAW dalam metode dijawab aqrabatul fahmi wa awqa'a nafsi. Jadi kalau Nabi bertanya kemudian ternyata para sahabat tidak bisa menjawab, kemudian Nabi menjawab, kira-kira jawabannya itu insya Allah lebih dekat kepada pemahaman mereka dan bisa lebih merasuk ke dalam jiwa mereka. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bertanya
kepada para sahabatnya. Apakah kalian melihat seandainya di depan pintu salah seorang dari kalian itu ada sungai yang mengalir, kemudian salah seorang di antara kalian itu mandi di dalam sungai tersebut kira-kira sebanyak 5 kali. Maka pertanyaannya, hal yang pemindaran syai'un, kira-kira daron itu kotoran atau kira-kira daki orang tersebut ya masih ada atau tidak, bersisa atau tidak seandainya orang tersebut mandi 5 kali di dalam sungai tersebut. Kalau lagi pemindaroni syai'un, kira-kira kotorannya semuanya hilang, tidak bersisa. Maka Rasulullah menegaskan, "Fadzalika mathalus shalawatul khams yamhullahu bihinna al-khataya." Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu, di mana dengan salat tersebut salah seorang hamba itu bisa dibersihkan. Kita bersyukur di antara keistimewaan agama kita yaitu dibangun di atas dasar ilmu pengetahuan. Bagaimana yang ditunjukkan dalam kitab sucinya, pertama kali diturunkan adalah ayat tentang pengetahuan. Iqra, perintah untuk membaca. Maka konsekuensinya adalah tentunya Nabi SAW sebagai utusan yang membawa risalah agung ini konsekuen atau sesuai dengan risalahnya. Nah, ini terbukti dari hadis-hadis yang mulai kita baca dalam bab ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bil hiwar musa'alah ini. Memang terjadi dialog, terjadi komunikasi antara baginda Nabi dengan para sahabatnya, yang mungkin waktu masa itu sangat jarang metode ini digunakan. Nabi mengenalkan metode dialog atau tanya jawab ini adalah metode yang sangat alami, karena manusia pada fitrahnya itu kan adalah makhluk yang berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Tidak akan mungkin manusia bicara sendiri tanpa ada lawan bicaranya. Dia membutuhkan partner, dia membutuhkan teman, sahabat untuk menyampaikan sesuatu, dan nanti ada feedback dari lawan bicaranya. Ini metode yang sangat alami atau sangat fitrah sekali. Oleh karena itu, Al-Quran juga banyak mengingatkan kita semuanya dengan akhiran dari ayat itu, afala tatafakkarun, afala tubsirun, afala ta'lamun, afala taqilun, afala tatazakkarun. Banyak sekali. Itu adalah bentuk istifham, bukan? Afala itu termasuk istifham, bukan? Hamzahnya itu termasuk istifham kan? Tapi litakid, litakrir. Coba diterangkan lebih. Ada hamzatul istifham, kalau makna dasarnya di dalam surah. Di sini lebih ke takrir. Takrir itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala betul sudah memberikan sesuatu yang ada tersebut. Sudah memberikan sesuatu
pada apa yang Ah. misalkan hafalan tapi Berarti sudah punya akal. kamu semua mesti betul punya akal. Kemudian kenapa tidak menggunakan akal? Ungkit gitu ya. Ya. Jadi takrir itu ya. Jadi tidak hanya istifham, tetapi juga ada Allah mengungkit gitu dengan sesuatu nikmat anugerah yang telah diberikan kepada manusia berupa akal, maka diingatkan gitu ya. Apalah ta'qilun, ya sama akal. Apalah tatadabbarun, ya mana dong bukti apa namanya akalmu itu, mana gunakan gitu, diingatkan gitu ya. Nah, alam nasroh, memang sudah dibukakan ya. Ya, jadi segala sesuatu yang dipertanyakan oleh Allah adalah ditakdir, tidak semuanya mungkin dia, tetapi dalam hal ini adalah Allah mengingatkan bukti bahwasanya nikmatnya sudah dianugerahkan, kok tidak dimanfaatkan, gunakan. Nah, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya untuk berdialog, untuk merespon apa yang Nabi tanyakan. Dan tadi dalam pembukaan saya Abdul Fattah Abdul Huda di sini, inilah metode yang fungsinya li'itharatin tibahis sami'in, ya, untuk mempengaruhi anak-anak didik ini agar nantinya ada attention, ada perhatian. Ada perhatian. Jadi kalau suatu ditanyakan, itu insya Allah akan menjadi perhatian. Ada yang tahu mobil Rubicon? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu di sini. Belum punya ya, masalahnya. Nggak ada yang tahu mobil Rubicon di sini, ya kan? Ya, nggak ada yang tahu ini, ya, ditanyakan. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu akan memancing, ya, memancing perhatian, gain attention, ya. Mengapa? Karena anak datang ke sekolah itu pikirannya masih bercabang-cabang. Ada yang semalam dia apa? Semalam dia apa? Main game. Semalam dia nonton. Semalam dia main dengan temannya. Banyak sekali. Nah, ketika pagi masuk sekolah itu, mereka masih terpengaruh oleh hal-hal yang kemarin dia lakukan. Jadi datang ke kelas itu, perhatian mereka masih kemana, ya, masih ada yang nyangkut di warnet, ada yang nyangkut di lapangan futsal, wardung, gitu kan. Ada yang di warkop, ada yang di warteg, ada yang di kemari kesana kemari. Oleh karena itu, langkah pertama dalam Herbert itu, Khutuwatu Herbert adalah al-muqaddimah, ya kan? Al-muqaddimah itu bukan pendahuluan tadi mengucapkan salam, apa kabar, dan bukan, tapi adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengerucutkan atau mengarahkan, menggiring anak-anak yang tadinya tadi di war-war di Anwar tadi itu supaya fokus, supaya hadir di mana? Pelajaran di kelas itu. Nah, dengan cara bertanya. Ini fungsi daripada as-su'al, al-hiwar. Kayaknya di Amrul Tadris langkah pertama al-muqaddimah, ya kan? Bukan man mudarrisukum, itu ya bagian sudah mulai memfokuskan gitu kan. Man mudarrisukum terus ismahul dan sebagainya. Tapi al-adli li su'al ayu hayawani ya'ishu fil ghabah. Banyak gitu kan.
Anang lu, wah kesel gitu kan. Oh, waduh, anang teh bener juga gitu kan. Ayo lakon. Oh iya, padahal dia pengennya al asadu gitu kan. Kok nggak disebut-sebut gitu kan. Wah, ya, jadi cari apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya kira-kira seperti itu. Nah itulah li itharotin tibahis sami'in, supaya memfokuskan pikiran anak-anak kembali hadir di kelas. Yang tadinya itu pikirannya kemana-mana. Wa taswiqi nufusihim. Nah, anak itu ada yang semalam dimarahi, ya kan? Ada yang semalam berkonflik, gitu ya. Ada yang semalam apalagi namanya sedih, nggak dapat apa? Ada yang belum dapat kiriman, macam-macam kan gitu. Nah, ini kan ada suasana sedih, suasana galau, suasana. Nah, ini adalah litaswik, untuk membuat suasana menjadi gembira, penyemangat, menarik, ya. Litaswiqu nufusihim ilal jawab. Itu untuk mempengaruhi perhatian dan untuk membangkitkan semangat, ketertarikan jiwanya itu pada jawaban, ya. Yang selanjutnya wahaddihim ala i'malil fikri lil jawab. Ibarat mesin ini mulai digerakkan ininya, apa namanya, mesin itu apa namanya, rodanya, supaya pikiran ini berfungsi gitu. Kalau mesin diesel itu mulai di apa? Engkol. Di engkol. Roda. Kalau udah gitu kan? Udah. Udah. Nah, itu Running. pertanyaan untuk ibarat mesin diesel itu di apa? Di Running. engkol. Engkol. Di engkol. Engkol. Emang masih laku dan kayak gini tuh? Masih ada? Masih. Masih ada? Masih. Enggak cuma pencet tombol aja. Oh, gitu lain. Masih tetap ada? Masih. Nah, kira-kira kalau masih ada syukurlah itu. Jadi itu upaya untuk Menghidupkan. di engkol kalau mesin itu. Duduk.